Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa wajah, berkait hati, bersambung rasa, berlimpah doa. Mudah-mudahan yang dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah SWT. Yang dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah SWT. Yang hilang dipertemukan, yang putus disambungkan, bahkan yang konflik keluarga diutuhkan kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tentunya yang hari ini hatinya galau, hatinya sumpek, Allah tenteramkan batinnya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang tidak ada contoh dan suri teladan yang benar di dunia ini kecuali Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT, Allah telah berfirman di dalam surah 2 surah Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, aku pasti pula ingat kepadamu. Waskuruli, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkarinya. Nah, sebab itu ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya. Pertama, kita dianjurkan oleh Allah ingat kepada Allah, pasti Allah akan ingat pula kepada kita. Ingat kepada Allah di sini berarti ingat aturan-aturannya. Di mana aturan Allah itu? Yakni di dalam Al-Quran. Kenapa harus di dalam Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran ada perintah dan larangannya. Berarti ingat Allah di sini berarti ingat aturan-aturannya, mengimplementasikan ayat-ayat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menyimpang, tidak berbuat maksiat. Maka zikir yang paling dominan adalah membaca Al-Quran. Zikrullah, mengingat Allah di sini berarti mengingat aturan-aturannya. Misalnya zikirnya pedagang tidak mengurangi takaran timbangan. Ini juga termasuk zikir. Zikirnya pegawai tidak manipulasi data, tidak korupsi, ya. Itu termasuk berzikir. Zikirnya pejabat tidak mengkhianati rakyatnya. Ini juga termasuk berzikir. Zikirnya orang kaya berarti bersedekah, ya kan, memberi, membantu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Itulah zikir. Zikirnya ulama tentu memberikan fatwa yang benar. Itulah zikir. Nah, tidak mencela-mencela, itu zikirnya ulama. Nah, zikirnya seorang anak patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Zikirnya seorang suami yang melindungi istrinya, mengayomi istrinya, dan memberikan nafkah yang halal kepada istri dan keluarganya. Zikirnya seorang istri tentu menjadi istri yang solehah, taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasulnya, dan taatnya diimplementasikan taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada di rumah. Kalau zikir itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena zikir di situ tidak terbatas oleh ruang dan waktu, pasti Allah akan ingat pula kepada kita. Apapun yang kita minta pasti Allah kabulkan. Jangankan demikian, kita belum minta aja Allah sudah kasih secara cuma-cuma alias gratis. Yakni apa? Ketiga unsur, pendengaran, penglihatan, dan hati. Ketiga unsur itulah yang harus kita syukuri dalam kehidupan sehari-hari. Maka di poin yang kedua di surah Al-Baqarah ayat 152, waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkarinya. Bersyukur menggunakan ketiga unsur sebagaimana mestinya, bukan sebagaimana biasanya. Karena banyak saudara-saudara kita dikasih pendengaran, pendengarannya hanya digunakan lebih dominan mendengarkan nyanyian-nyanyian atau lagu-lagu di mana lagu itu jauh dari ajaran-ajaran Allah dan tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga dikasih penglihatan, tentu ternyata di luar sana banyak orang yang melihat gambar porno, banyak melihat
gambar-gambar yang tidak bagus dilihat. Nah, di saat itulah berarti mereka tidak mensyukurinya. Begitu juga dikasih hati, namun hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, di mana mereka, anak muda bilang omes. Omes itu otak mesum, di mana mereka khayalan-khayalannya tidak mendekatkan diri kepada Allah. Berarti mereka tidak mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Mereka berarti mengingkari nikmat itu. Padahal Allah kasih ketiga unsur, tujuannya adalah la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, nikmat Allah ini bukan hanya berupa benda atau materi, melainkan nikmat ketenangan. Dan ketenangan itu hanya bisa didapati bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kenapa dia bersyukur kepada Allah? Karena masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal ibadahnya. Kenapa dia bersyukur kepada Allah? Karena masih diberi kesempatan oleh Allah untuk lebih dekat dengannya. Dan yang paling terpenting, karena masih diberi kesempatan oleh Allah untuk merevisi akhlak dan perilakunya. Siapa tahu ini pertemuan yang paling terakhir, kita juga tidak tahu. Dan itu semuanya hanya berlaku bagi orang-orang yang punya harapan. Dan sumber harapan bagi orang mukmin adalah Allah. Disitulah Allah berfirman di dalam surah 13, surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang beriman dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Dan hari ini kita yakin pasti bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT. Selama tinggal maksiat, selama tinggal menabung dosa, selama tinggal menghina orang lain, selama tinggal mencibir orang lain, selama tinggal menebarkan virus fitnah, selama tinggal manipulasi data, selama tinggal korupsi, selama tinggal penipuan. Dan hari ini kita yakin pasti bisa menjadi seorang pegawai yang jujur. Kita yakin pasti bisa menjadi seorang suami yang benar. Kita yakin pasti bisa menjadi seorang istri yang soleha. Kita yakin pasti bisa menjadi anak yang patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Dan kita yakin pasti bisa menjadi orang yang bertakwa, konsisten dan komitmen mengamalkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan sehari-hari sampai ending kehidupan kita husnul khotimah. Itulah yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.